Mari kita lihat dalamannya seperti apa. Saya juga belum tahu karena baru kali ini untuk membongkarnya atau membukanya. Baik, mari kita lihat sama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu lagi dengan kami teman-teman. Alfa Romeo November Alfa Zulu, masih dari kawasan Ciminyak 2 Kota Banjar Patroman Jawa Barat Indonesia. Kami ucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore buat teman-teman semuanya. Dan tidak lupa kami ucapkan salam sejahtera buat teman-teman yang non muslim ya. Semoga kita semuanya sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Baik, supaya tidak terlalu panjang durasi, pada kesempatan hari ini atau saat ini saya akan mencoba nge-share tutorial membongkar atau unboxing satu buah laptop Lenovo. Teman-teman bisa dilihat ya, Lenovo dengan tipenya bisa dilihat ya. Untuk tipenya sendiri ini Idealpad bisa dilihat ya, S330 bisa dilihat. Mari kita akan melakukan pembongkaran atau unboxing. Semoga bisa menjadi referensi ataupun menjadi ilmu atau edukasi buat teman-teman semuanya, dan tentu saja bisa menjadikan pengetahuan buat teman-teman di mana saja berada. Ini cukup banyak banget teman-teman ya. Mari kita melakukan eksekusi Lenovo Idealpad ini, karena setelah ini saya akan membongkar yang ini teman-teman, membongkar laptop yang Acer yang ini setelah yang Lenovo ini. Jadi masih ada satu lagi, nanti kita bikinkan tutorialnya. Baik, supaya tidak terlalu panjang durasi, mari kita melakukan eksekusi laptop Lenovo Idealpad ini. Biasa nanti ketika proses membongkar baut atau melepaskan baut ini, saya akan percepat videonya agar tidak terlalu panjang. Begitu teman-teman ya. Begitu. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru gabung atau baru menemukan channel kami, silahkan di subscribe saja. Jangan ragu dan segan, insya Allah konten-konten yang ada di channel kami bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Begitu teman-teman ya. Oke, biar tidak terlalu panjang, langsung menuju ke pembongkaran, dimulai dari baut sebelah kiri. Mari kita lihat untuk memulai pembongkarannya. Bismillahirrohmanirrohim. Oke teman-teman, setelah yakin baunya semuanya sudah dilepas ya, untuk baunya yakin semuanya sudah terlepas. Ini karena tadi hubungan obengnya magnetnya kehabisan, jadi nggak bisa dilepas, langsung pakai ini aja. Ini baunya sebelah sini. Pertama kita akan lepaskan dulu di pidurnya teman-teman. Ini di pidurnya sebelah kiri ya. Nah, tinggal lepas. Ini kan tadi baunya di sini ya, sudah saya lepas. Ini tinggal tarik saja ke luar ya. Untuk di PD roomnya seperti ini adalah di PD roomnya, kita lepaskan. Baik, kita menggunakan dua buah pinset yang tadi ya, pinset yang dari fiber, supaya unit tidak menyebabkan rusak ke unit ya. Karena kalau mempergunakan pinset yang dari logam ya, bisa menyebabkan lecet-lecet ke unitnya. Kita tarik aja pelan-pelan sebelah kiri teman-teman, bisa dilihat ya, diangkat, mencongkel pelan-pelan dengan pakai perasaan ya, seperti ini. Coba ya oke. Nah, udah nah seperti ini. Nah, udah sudah terangkat. Mari kita lihat dalamannya seperti apa. Saya juga belum tahu karena baru kali ini untuk membongkarnya atau membukanya. Baik, mari kita lihat sama-sama. Bismillahirrohmanirrohim.
seperti ini dalamannya. Untuk laptop Lenovo tipe berapa tadi ya, S300 atau berapa ya tadi, saya lupa lagi nih. Nah, coba saya lihat lagi ya untuk tipenya 330 ya, laptop Lenovo IdeaPad 330. Seperti dalamannya bisa dilihat, ini bautnya sudah ada yang terlepas ya, begitu teman-teman. Nah, ini seperti ini. Coba mari kita lihat lebih dekat seperti apa dalamannya, biar bisa jadi ilmu juga buat teman-teman ya, biar bisa jadi ilmu. Nah, ini adalah PCC-nya ya, ini WiFi card seperti ini. Dan cara yang pertama kita akan melepaskan namanya harddisk. Ini harddisknya ya, internalnya. Ini harddisk internalnya. Coba kita lepas apakah dia pakai baut atau tidak ya. Seperti ini. Coba kita lepaskan pelan-pelan ya teman-teman, biar tidak. Nah, seperti ini. Ini adalah harddisknya dengan merek Toshiba ya. Dengan merek Toshiba dengan berkapasitas 500 GB ya. 500 ya, bisa dilihat nih, 500 GB ya, bisa dilihat. Nah, ini 500 GB. Ini harddisknya. Saya tidak tahu apakah harddisknya ini masih bagus atau tidak. Nanti kita coba tes atau cek sama-sama ya teman-teman, biar bisa jadi ilmu. Oke, saya simpan sebelah kiri. Selanjutnya cara melepaskan baterai. Ini baterainya teman-teman, ini baterainya. Bila mana teman-teman punya laptop yang sejenis, yang setipe dengan ini, cara melepasnya seperti ini. Itu mudah banget. Ini kebetulan di baterainya ini ada 3 baut teman-teman. Nah, hal pertama kita lepaskan dulu ini bautnya, baut baterainya ya, ada nih, kita lepaskan. Terus yang kedua ini untuk bautnya. Terus yang ketiga ini sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, ini bautnya cuma ada 3, saya perhatikan. Terus ini baterainya bisa dilihat teman-teman, saya pergunakan seminimal mungkin. Seperti ini, tinggal diangkat pelan-pelan ya, jangan pakai terburu-buru. Karena ini baterai ya, ini baterainya. Ini kan ada soket ya, soketnya ini ditarik aja pelan-pelan keluar ya teman-teman, ditarik aja pelan-pelan keluar, jangan terburu-buru. Nah, seperti ini. Ini kan soketnya ya, ke sini. Nih ke sini. Nah, seperti ini. Ini adalah baterainya. Seperti ini. Baterainya dengan kapasitasnya 3836 mAh ya. Jadi lihat. 3836 dengan voltasenya 7,56 volt. Berarti 7,5 volt lah dibulatkan. Seperti itu teman-teman, bisa dilihat ya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya kita akan coba melepaskan namanya ini prosesor, kipas prosesor ya. Barangkali kan teman-teman suatu saat mau membersihkan kipas. Nah, mudah saja ya teman-teman. Ini di sini ada beberapa baut ya, ada 3 baut seperti ini. Dibuka aja bautnya. Ini cara melepaskan mengangkat heatsink prosesor. Bila mana suatu saat teman-teman ingin mengganti pasta prosesornya karena sudah kering atau sudah lama tidak di ini ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah heatsinknya. Nah, betul sekali, sudah kering banget teman-teman, bisa dilihat ya. Sudah kering banget untuk pastanya, mungkin karena sudah lama. Mungkin sejak pertama kali dibeli belum pernah diganti. Begitu teman-teman. Dan kalau untuk melepaskan kipas perlu saya ini ya. Ini kipasnya dilepas aja bautnya. Seperti ini. Seperti ini ya. Pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Seperti ini. Diperhatikan baik-baik. Nah, seperti ini. Ini jangan lupa juga dilepaskan untuk soketnya. Soket nih, seperti ini kipasnya. Ini kalau kipasnya kebetulan masih bersih ya. Begitu masih bersih kipasnya. Lumayan lah segini. Seperti ini, coba kita dekatkan biar bisa jadi ilmu, biar bisa jadi edukasi dan juga referensi buat teman-teman semua. Nah, ini adalah RAM-nya.
seperti ini. Bisa dilihat ya seperti ini. Ini prosesornya menyatu sama PGA teman-teman. Ini PGA sama, biasanya kan ada yang misah ya, ada yang misah antara prosesor sama PGA, biasanya misah, tapi ini menyatu, ini masih on board ya. Cara melepas RAM-nya bisa dilihat bagi teman-teman yang baru gabung ke channel kami, yang baru lihat cara melepas RAM. Bila mana suatu saat teman-teman pengen upgrade RAM-nya, mudah saja, bisa pakai tangan satu juga bisa nih, seperti ini. Yang ini sebelah sini ditarik ke sebelah kanan, yang ini tarik sebelah kiri, seperti ini. Tarik ke sebelah kanan, nah ini kan lepas nih. Ini adalah RAM-nya berkapasitas 4 GB PC. Oh, ini DDR4 teman-teman, ini adalah DDR4, bukan DDR3 ya, DDR4. Ini kalau nanti suatu saat teman-teman katakanlah teman-teman mengganti RAM yang baru dengan kapasitas yang lebih gede, misalkan dipakai 8 GB misalkan ya. Dan cara untuk memasukkannya mudah saja, bisa dilihat teman-teman, ini ada coaknya ya, bisa dilihat nih. Ini ada coaknya nih, ada coaknya. Ini disamakan seperti ini. Katakanlah saya ini mengganti ini RAM bekasnya 4 GB misalkan dilepas, diganti mau ke 8 GB. Katakanlah ini ada 8 GB ya. Cara memasukkannya mudah saja, bisa dilihat teman-teman. Nah, coba saya perhatikan lebih dekat ya, biarlah jadi ilmu. Bisa dilihat nih, ini kan ada coaknya ya, coaknya harus sama persis ya. Hati-hati untuk penggantian RAM harus sama persis ya. Tidak bisa sekarang ini DDR4 dikasih DDR3, nggak bisa gitu kan, harus sama-sama DDR4. Baik, bisa dilihat, dimasukin aja pelan-pelan, dorong sedikit ke dalam. Nah, pakai jempol saja, langsung dimasukin ke dalam sampai terdengar bunyi klik, bisa didengerin nih. Nah, ya kan, jadi udah paten, terkunci. Ini kan kunci ya, ini sebelah kanan kunci, yang sebelah kiri kunci, seperti itu teman-teman. Insya Allah bisa bermanfaat buat teman-teman yang baru mengenal, baru membongkar namanya laptop. Seperti ini dalamannya, coba diperjelas ya, bisa dilihat ya, seperti ini. Ini adalah apa namanya, keyboardnya ya, ini kabel fleksibel keyboard, mudah saja tinggal dicutik saja pakai tangan, langsung ditarik. Kalau untuk mengganti, nah kalau untuk mengganti keyboard untuk laptop zaman sekarang lumayan sedikit repot teman-teman, tidak seperti laptop yang dulu. Kalau yang dulu kan cukup dari bawah ya, seperti ini. Kalau untuk ya laptop zaman sekarang, ketika mengganti keyboard laptop zaman sekarang, ini mesin harus diangkat semua teman-teman. Ini mesinnya diangkat, baunya kan ada beberapa ya, bisa dilihat bau-baunya, tinggal diangkat. Nah setelah diangkat ini apa namanya, pengunci punya harus dilepas pakai solder. Bisa dilihat teman-teman di bawah ada cara untuk mengganti keyboard laptop, bisa dicari saja di bawah di konten saya ya, di channel saya ada untuk kontennya, bisa dilihat saja ke bawah. Seperti itu. Seperti ini sudah diganti ya, sudah diganti nih pemiliknya. Oke baik teman-teman, mungkin itu saja ya yang bisa kami persembahkan. Betul, ini sudah diganti oleh pemiliknya nih, ini udah kelihatan tuh. Ini keyboardnya sudah pernah diganti oleh pemiliknya mungkin. Nah, bukan mungkin sih, soalnya kalau bawaan pabrik nggak seperti ini teman-teman. Keyboardnya nih tidak seperti ini keyboardnya. Ya udah, seperti itu aja. Ya oke baik teman-teman, itu saja mungkin yang bisa kami persembahkan ya, walaupun agak singkat. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru gabung ke channel kami, silahkan di subscribe, like, and comment saja yang baru gabung ke channel YouTube kami. Terima kasih. Itu saja yang kami persembahkan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa jadi referensi dan edukasi buat teman-teman semuanya. Alfa Romeo November Alfa Zulu dari Kota Banjar, Patroman, Jawa Barat mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.